Megawati Hangesti Pertiwi akhirnya mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil di 3 kejuaraan atau 3 turnamen voli internasional. Keputusan yang diambil oleh Megawati Hangesti Pertiwi itu sudah diumumkan oleh PPVSI dan teman-teman para volley-mania, para fans voli Indonesia pasti sudah membaca beberapa alasan yang disampaikan oleh Megatron. Jadi, ada 3 alasan yang disampaikan oleh Megawati Hangesti Pertiwi terkait dengan pengunduran dirinya dari pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia. Yang pertama itu adalah tentang karir sebagai pemain voli profesional. Yang kedua tentang kondisi fisik. Yang ketiga adalah tentang rencana masa depan. Nah, PPVSI dalam hal ini adalah Ketua Umum Pak Imam Sujarwo itu sudah menerima surat pengunduran dari Megawati dan beliau itu sudah menyetujui keputusan Megatron untuk mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia. Kita bahas pelan-pelan, setiap kebijakan atau setiap keputusan itu kan pasti akan mendatangkan 2 hal. Ada untung, ada rugi, ada plus, ada minus. Nah, tapi di konteks ini ternyata kalau menurut saya, kita boleh beda pendapat lah ya. Justru lebih banyak untungnya daripada ruginya ketika Megatron itu mundur dari pelatnas. Lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Dan mungkin teman-teman setuju dengan pernyataan saya tadi. Kalau kita bicara tentang kerugian, ya kan ruginya itu hanya timnas kehilangan Megawati Hangesti Pertiwi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Megatron itu kan merupakan pemain voli putri terbaik di Indonesia, khususnya di posisi OP atau opposite hitter. Sampai saat ini itu kan memang belum ada pemain voli putri di posisi OP yang bisa menyamai level atau kemampuan dari Megawati Hangesti Pertiwi. Dari situ, ya memang timnas voli putri Indonesia mengalami kerugian karena artinya timnas itu kehilangan mesin poin, kehilangan pemain yang bisa menjadi andalan untuk menggedor atau untuk membongkar pertahanan atau defense dari lawan. Ini merupakan hal yang jamak atau hal yang lazim karena ya ketika seorang pemain bintang, seorang pemain andalan itu mundur ya tentu saja akan memberikan dampak negatif. Tapi yang tidak boleh kita lupakan itu gini. Manfaatnya itu atau keuntungannya atau benefitnya itu justru lebih banyak jika atau setelah Megawati Hangesti Pertiwi itu mundur dari pelatnas. Nah, salah satunya ini berkaitan dengan cedera yang dialami oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Kita kan sama-sama tahu tuh bahwa Megatron itu kan memang masih mengalami cedera lutut. Bahkan ketika kemarin membantu Jakarta Pertamina Enduro itu menjadi juara Proliga 2026, Mega itu juga masih berkutat dengan cedera di lututnya. Yang perlu digarisbawahi atau underline juga itu gini, bahwa Mega mengalami cedera itu kan dalam durasi yang sangat panjang, tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi lebih. Dan kondisi itu kan terjadi karena Mega itu kan diforsir atau overuse. Sejak tahun-tahun sebelumnya itu kan Mega itu kan tampil di banyak turnamen voli atau banyak kejuaraan, misalnya membela Red Spark, kemudian main di Proliga, bahkan main di League Volley, main juga di PON. Nah, hal itu akan menjadi beban tersendiri bagi Mega untuk kondisi fisiknya. Dan akhirnya ya Mega cederanya itu sampai saat ini belum sembuh total. Keputusan Mega untuk mundur dari pelatnas sekali lagi ini memberikan keuntungan bagi dirinya untuk fokus terhadap penyembuhan cedera lututnya. Karena pada prinsipnya menjadi gini, bahwa turnamen itu kan akan selalu ada setiap tahun. Misalnya Mega di tahun 2026 ini itu tidak membela timnas Indonesia di Civilik misal. Nah, di tahun 2027 nanti Civilik itu masih ada. Artinya turnamen atau kejuaraan atau event internasional itu kan akan selalu ada setiap tahun. Nah, Mega kalau absen di tahun ini masih bisa mengikuti turnamen atau event di tahun selanjutnya. Tapi dengan catatan atau dengan syarat kondisi fisik Mega itu benar-benar fit 100% atau benar-benar sembuh total. Artinya ketika Mega masuk pelatnas atau mengikuti timnas ternyata dalam kondisi yang masih mengalami cedera, ya tentu saja hal itu akan menimbulkan efek tersendiri bagi Mega. Amit-amit kalau terjadi apa-apa sama Mega, yang pertama rugi itu pasti Mega. Untuk timnas itu juga pasti mengalami kerugian, tapi menjadi gini, bahwa ketika Mega absen, timnas itu kan masih bisa untuk menarik atau memasukkan pemain lainnya. Sekali lagi ini keputusan yang sangat bijak dari Mega, dan saya yakin kok banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia, khususnya fans Mega yang mendukung keputusan dari Mega untuk mundur dari pelatnas untuk memulihkan kondisi fisiknya.
Manfaat atau keuntungan atau benefit kedua berkaitan dengan keputusan Mega mundur dari pelatnas itu adalah tentang masa depannya sebagai pemain voli profesional. Tadi saya sudah bilang bahwa salah satu alasan Mega mundur itu kan memang berkaitan dengan masa depannya sebagai pemain voli pro. Sampai saat ini Mega itu kan memang masih menjadi teka-teki untuk masa depannya tuh. Ada yang bilang kemarin di Never itu Mega akan segera bergabung dengan Red Spark. Tapi seiring waktu berjalan, Mega ternyata dikabarkan akan bergabung dengan Hyundai Listed. Rumor itu semakin kencang ketika pelatih Hyundai Listed itu datang menyaksikan pertandingan antara Gresik Petrokimia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro di final Proliga 2026 di Jogja kemarin. Ketika seorang utusan, dalam hal ini pelatih itu datang, ya tentu saja hal itu akan menimbulkan rumor yang semakin kencang, dan ini kan menjadi sebuah hal yang sangat lazim. Tapi yang perlu digarisbawahi menjadi gini, bahwa sampai saat ini kemana langkah Mega, apakah akan bergabung di Red Spark atau di Hyundai Listed atau bahkan tim lain, kan masih menjadi teka-teki karena belum ada pengumuman resminya. Kalau kita bicara tentang pemain asing misalnya di Korea itu kan mungkin masih harus menunggu tryout sendiri. Nah, tryout itu kan diselenggarakan tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei 2026 besok. Nah, itu artinya ya kita sebagai fans volley Indonesia masih harus menunggu kira-kira kemana Mega akan berlabuh. Keuntungan atau benefit ketiga setelah Mega itu memutuskan untuk mundur dari pelatnas itu adalah akhirnya timnas Indonesia bisa untuk melakukan regenerasi. Karena apa? Dalam beberapa tahun terakhir, Mega itu kan tidak tergantikan di posisi OP. Di posisi opposite hitter, satu tempat atau satu slot itu sudah pasti dikapling oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Beda cerita misalnya ketika Mega itu ternyata absen karena misalnya cedera atau menikah, ya memang ada pemain lainnya. Tapi ketika Mega itu sedang dalam kondisi yang siap tempur atau masuk pelatnas atau masuk timnas, ya satu slot sudah pasti dikapling oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Nah, kondisi ini atau setelah Megatron itu mundur, ya kan akhirnya PBVSI atau pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama itu kan bisa untuk memanfaatkan pemain lain untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Kalau kita bicara tentang pemain OP di timnas itu kan memang sudah ada beberapa yang dipanggil tuh. Arsela Nuari juga ada. Ini juga masuk usia Golden Prime, usia Golden Age, karena usia Arsela itu kan kalau nggak salah 26 tahun ya. Karirnya masih sangat panjang. Belum lagi ada Selomita dan lain sebagainya. Tapi memang harus diakui menjadi gini. Ketika ada Mega, pelatih timnas itu kan memang tidak akan pusing untuk menentukan siapa yang akan menjadi OP utama. Ya pasti, hampir pasti itu kan Mega yang akan ditunjuk sebagai pemain inti. Nah, setelah Mega mundur, nah ini akan menjadi PR tersendiri bagi pelatih timnas voli putri Indonesia untuk menentukan siapa pemain yang akan menempati posisi OP di timnas Indonesia nanti di 3 turnamen besar. Ini harus dipikirkan matang-matang, harus dipersiapkan dengan sangat baik karena turnamen-turnamen yang akan dijalani oleh timnas voli putri Indonesia itu kan nggak main-main. Bahkan ini kan juga misal kayak si Filik itu kan juga mempertaruhkan nama Indonesia karena ketika di level Asia Tenggara saja kita kesulitan, ya apalagi di level yang lebih tinggi. Nah, hal itu harus menjadi perhatian besar bagi Marco Sugiyama. Tapi apapun itu, bahwa sekali lagi memang ada plus minusnya, ada untung ruginya. Tapi tadi kan kalau misal saya bilang bahwa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, lebih banyak untungnya daripada ruginya. Ini juga merupakan sebuah hal yang harus kita apresiasi kepada PBVSI karena artinya ketika ada komunikasi yang baik antara pemain timnas dengan PBVSI terkait misalnya dalam case ini ya, dalam case ini misalnya Mega mundur dan komunikasinya berjalan dengan baik, ya artinya tidak ada hukuman yang diberikan oleh PBVSI. Ini juga bisa menjadi cerminan atau pelajaran bagi para pemain lainnya bahwa ternyata ketika memutuskan untuk mundur dengan alasan yang jelas, dengan komunikasi yang baik, sanksi itu bisa kok dihindari. Nah, yang penting adalah
tidak ada yang ditutup-tutupi, kemudian juga komunikasinya berjalan dengan sangat baik sehingga akhirnya win-win solutionnya itu kan tercapai. Sekali lagi, ini merupakan harapan dari banyak volley-mania karena mau tidak mau, suka tidak suka, kan kita tidak mungkin akan memaksa Mega untuk terus-terusan main, akan terus-terusan bertanding, sementara dirinya itu kan masih mengalami cedera lutut. Lutut itu kan merupakan bantalan atau merupakan pondasi di upper body bagi seorang pemain, dalam hal ini pemain voli profesional ya, untuk melakukan lompatan. Nah, amit-amit ketika lutut itu bermasalah atau soak, ya atlet sendiri yang akan merasakan dampak negatifnya. Tapi ya, congrats buat Mega. Kita tinggal nunggu bagaimana nanti langkah Mega, apakah bergabung dengan tim lain, misalnya Hyundai Listed atau Red Spark. Kita tunggu kepastian atau kabar pastinya. Yang pasti, kita juga sekali lagi apresiasi kepada PBSI bahwa tidak memberikan hukuman kepada pemain yang mundur dari pelatnas. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai langkah Mega untuk mundur dari timnas? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas voli putri Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.